Halo, jumpa lagi dengan Coach David Daniel di acara Coach to Coach Podcast versi YouTube. Di episode kali ini kita akan bicara mengenai peranan fungsi atau fungsi dari pemanasan dan pendinginan. Nah, pemanasan dan pendinginan akan meningkatkan level permainan dan mempercepat proses pemulihan yang dibutuhkan sebelum latihan atau kompetisi. Dan itu pelatih harus mendorong pemain untuk melakukan pemanasan dan pendinginan sehingga menjadi bagian penting dalam latihan dan juga pada saat berkompetisi. Nah, pondasi fungsionalnya pemanasan itu harus bertingkat. Artinya pemanasan harus dimulai dengan aktivitas ringan dan progres kemudian kepada gerakan spesifik dan kegiatan yang berat. Pemanasan yang benar itu mempunyai efek bagus untuk meningkatkan permainan, pengkondisian dan mencegah cedera. Nah, peningkatan permainan itu seperti adanya keseimbangan, kelincahan, dan lain-lain. Faktor yang bermanfaat dalam melakukan pemanasan yang benar akan meningkatkan kecepatan kontraksi dan relaksasi otot, menghadapkan gerakan yang ekonomis lebih besar karena menurunkan daya tahan dalam otot, lalu memfasilitasi pemanfaatan oksigen oleh otot karena hemoglobin lebih mudah mengeluarkan oksigen di temperatur otot yang tinggi. Pemanasan yang benar akan memfasilitasi transmisi saraf dan metabolisme otot di temperatur tinggi. Pemanasan spesifik bisa memfasilitasi gerakan unit perekrutan yang diperlukan di dalam semua aktivitas. Meningkatkan aliran darah melalui jaringan aktif sebagai daerah tempat tidur pembuluh darah yang membesar. Meningkatkan metabolisme dan suhu otot. Lalu juga mengurangi kekakuan otot melalui latihan dinamis, sehingga akan menimbulkan fleksibilitas. Fleksibilitas merupakan komponen dari futsal yang sering diabaikan oleh pemain. Bila dilakukan secara konsisten, pemanasan dan peregangan rutin itu meningkatkan koordinasi, kesadaran dan efisiensi yang lebih besar dari kontraksi otot. Penting untuk mendapatkan fleksibilitas yang cukup supaya mendapatkan atau mencapai dan meningkatkan kemajuan kita. Ini disebut namanya fleksibel fungsional. Ada 3 fase untuk meningkatkan fleksibilitas fungsional, yaitu fase 1, fleksibilitas statis aktif, atau bisa disebut juga dengan fleksibilitas aktif, yaitu kemampuan untuk menganggap dan mempertahankan posisi yang diperpanjang tanpa bantuan eksternal. Contohnya, mengangkat kaki dan menjaganya agar tetap tinggi, membantu meningkatkan langkah panjang untuk membuat Anda lebih cepat. Itu contohnya. Lalu fase kedua, fleksibilitas statis pasif adalah kemampuan untuk mengasumsikan posisi yang diperpanjang dan kemudian menjaga mereka menggunakan berat badan dan dukungan dari anggota badan kita atau dukungan lainnya. Contoh menempatkan kaki kita di bangku atau duduk kaki bersentuhan. Fase ketiga, peregangan dinamis adalah kemampuan otot untuk bergerak melalui berbagai gerakan. Contohnya, duduk mengatur kesegaran, ayunan kaki, berjalan menekuk lutut, dan berjalan kaki lurus. Selain itu juga fungsi fleksibilitas fungsi yang lain adalah pada saat kita bersantai. Sangat penting untuk bersantai selama peregangan rutin. Dan peregangan tidak boleh menyakitkan. Kalau ada rasa sakit, berarti menunjukkan teknik yang kita lakukan adalah salah atau ada masalah medis. Nah, jika Anda ragu atau kita ragu, tanyakan ahli medisnya di setiap tim. Apa yang dimaksud dengan kekakuan otot? Kekakuan otot adalah yaitu rasio antara perubahan otot perlawanan dan perubahan panjang otot. Jadi kekakuan otot secara langsung berhubungan dengan risiko cedera otot. Jadi sangat penting untuk mengurangi kekakuan otot sebagai bagian dari pemanasan. Peregangan dinamis, peregangan lambat yang dikendalikan melalui berbagai gerakan yang untuk mengurangi kekakuan otot. Makanya diperlukan namanya pemanasan. Durasi pemanasan itu durasi pemanasan yang rutin untuk pemain harus di antara 25 sampai 30 menit. Ya, dari saat itu pemain akan termotivasi untuk bekerja keras dan menjaga prinsip-prinsip ini dalam pikiran kita atau dalam pikiran pemain. Yaitu dimulai dengan peregangan ringan, jogging ringan, pemanasan umum sampai ke pemanasan spesifik. Ada 2 fase pemanasan, yaitu fase 1 pemanasan umum dan fase 2 pemanasan spesifik. Ya, karena latihan pemanasan umum dan spesifik dapat digunakan untuk memberikan efek pelatihan yang sangat berguna. Fase 1 atau pemanasan umum. Fase ini
bertujuan untuk mengangkat suhu tubuh. Caranya dengan lari ringan, melakukan passing atau peregangan statis. Ya, peregangan statis melakukan 10 gerakan pergelangan dari kaki, lutut, pinggul, batang tubuh, pundak, dan leher. Kemudian juga melakukan kegiatan seperti melompat-lompat, side step, gerakan maju mundur untuk meningkatkan aliran darah ke otot. Metode efektif lain untuk pemanasan yaitu peregangan dinamis, yaitu peregangan dan peregangan sendi. Ini mengizinkan sendi Anda untuk bergerak lebih mudah oleh pelumas bersama seluruh cairan sinovial. Itu dalam bahasa olahraganya. Nah, di fase kedua yang namanya pemanasan spesifik, itu misalkan contohnya kelincahan berjalan, link ke sesi, ada link dari sesi ke sesi, lalu ada koneksi pikiran dan tubuh. Fase 2 ini atau pemanasan spesifik ini berguna untuk merangsang sistem saraf bagi tubuh untuk menjalankan aktivitas lebih cepat dan lebih eksplosif, terutama terhadap pusal. Ya, penggunaan tangga misalkan ladder untuk kerucut atau cone, marker, pukulan berbeda juga cara yang produktif untuk pemanasan dan menerapkan gerakan tertentu dalam futsal. Nah, awalnya hal ini penting bahwa para pemain pergi memakai ladder secara pelan-pelan sehingga mereka bisa lebih berkonsentrasi pada pola-pola pergerakan yang tepat dan menekankan kualitas bekerja daripada kecepatan. Itu guna juga untuk merangsang sistem saraf bagi tubuh untuk menjalankan aktivitas lebih cepat dan lebih eksplosif, terutama terhadap futsal. Karena di olahraga futsal, kecepatan dan eksplosif itu yang diperlukan. Jadi ketika mereka berprogres, mereka harus diajarkan untuk mencari dan untuk mengetahui posisi tubuh yang tepat. Untuk pemain yang lebih pengalaman, latihan passing juga bisa digabungkan di antara dua ledger. Menggabungkan teknik sepak bola saat mereka lari melewati ledger ini mengembangkan reaksi waktu dan teknik kecepatan yang lebih baik. Metode produktifnya yaitu misalkan pemanasan dengan latihan melompat. Latihan melompat menambah kapasitas kerja, kaki, dan kecepatan tangan, dan meningkatkan juga temperatur badan, yaitu digunakan untuk pada saat pemanasan. Dan sangat direkomendasikan, lompatan yang spesifik dan latihan kelincahan adalah hal yang bermanfaat bagi pemain futsal. Latihan kelincahan ini seperti agility ya. Nah, pemanasan juga harus bersinggungan satu sama lain. Buatlah sesi pemanasan sebagai bagian dari latihan kita. Kalau kita merencanakan program sesi latihan yang lebih fokus ke arah bertahan, lalu pemanasan harus juga lebih ditekankan ke arah aktivitas dalam saat bertahan. Di sebagian besar keadaan, sesi latihan harus mencakup seluruh rentangan gerakan untuk futsal. Nah, lalu ada juga pemanasan ini dibutuhkan supaya adanya koneksi pikiran dan tubuh. Sehingga saat pemain mengambil tindakan, pikiran mengirim sinyal melalui sistem saraf pusat atau SSP kepada otot untuk melakukan pergerakan. Dengan melakukan pergerakan yang berulang-ulang, SSP membangun koneksi pikiran otot untuk menanggapi dengan cara yang lebih efisien. Ini berguna saat melakukan teknik. Dan sekarang pemain juga sudah siap untuk berpartisipasi di sesi utama secara efisien. Nah, setelah melakukan pemanasan, jangan lupa di akhir kegiatan atau latihan kita perlukan pendinginan. Mengapa pendinginan penting? Pendinginan yang benar itu akan membantu membuang produk yang tidak berguna seperti asam laktat, juga mengurangi potensi DOMS. Nah, apa itu DOMS? DOMS itu adalah nyeri otot pasca olahraga. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu dinamakan Delay Onset Muscle Soreness atau DOMS. Ketika kita habis berolahraga, kita akan merasa pegel-pegel atau nyeri yang tidak nyaman setelah kita lakukan latihan. Ya, karena mungkin nggak biasa melakukan latihan dengan intensitas yang tinggi, sehingga ketika melakukan olahraga yang intensif akan terjadi kerusakan pada jaringan otot dan membran sel yang kemudian menimbulkan respon inflamasi. Nah, untuk DOM ini kita akan jelaskan lebih lanjut lagi pada sesi yang berikutnya. Pendinginan penting itu adalah agar untuk mengurangi pusing atau pingsan yang disebabkan oleh penggabungan darah vena pada ekstremitas. Selain itu juga untuk mengurangi tingkat adrenalin di saat pendinginan, sesi latihan menghasilkan produk yang tidak berguna. Ya, artinya setelah kita latihan ada produk-produk yang tidak berguna yang harus kita buang. Nah, itu penting untuk melakukan upaya aktif tenang setelah sesi yang menimbulkan tingkatan dalam denyut jantung.
Ini akan mengedarkan darah dan pengurasan produk yang tidak bermanfaat bagi otot. Peregangan setelah sesi sangat berguna. Yang kita lakukan dengan peregangan statis adalah hal yang terbaik dilakukan pada tahap ini karena mereka membantu memperpanjang otot kembali seperti keadaan di awal sesi. Nah, pendinginan ini terdiri dari 5-7 menit, misalkan jogging atau jalan, untuk mengurangi temperatur tubuh dan menghilangkan produk yang tidak berguna dari otot yang sedang bekerja. Nah, 5-7 menit itu melakukan peregangan statis, membantu untuk mengendurkan otot dan meningkatkan kisaran gerakan. Oke, jadi seperti itu fungsinya pemanasan dan pendinginan. Jadi jangan lupa para pemain untuk selalu melakukan pemanasan sebelum latihan atau sebelum pertandingan, dan tidak lupa untuk melakukan pendinginan setelah pertandingan usai atau setelah latihan usai. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam futsal Indonesia.